Sofyan Amrabat menunjukkan gaya permainan yang mengesankan di Piala Dunia 2022. Tapi jika ia bergabung dengan Manchester United, ia akan memberikan lebih dari sekedar kualitas destruktifnya. Tapi apa sebenarnya yang membuat Sofyan Amrabat adalah pemain yang tepat untuk bisa memperbaiki lini tengah Manchester United? Dan jika mereka memang butuh gelandang Maroko ini, kenapa pihak Manchester United masih diam saja tak melakukan langkah transfer yang diperlukan? Mari kita lihat semua alasannya berikut ini. Kelebihan Sofyan Amrabat yang jadi sorotan. Gelandang Fiorentina ini adalah salah satu pemain yang tampil mencolok di Piala Dunia 2022. Tampil luar biasa di tengah lapangan bagi timnas Maroko. Amrabat adalah pemain yang serba bisa, tetapi yang mungkin paling mengesankan bagi banyak pengamat adalah caranya memperkuat pertahanan timnya. Dia tangguh, tanpa kompromi, dan pekerja keras. Di antara para gelandang yang tampil di Piala Dunia 2022, 14 pelanggaran yang dilakukan Amrabat adalah yang terbanyak. Sofyan Amrabat menduduki peringkat ketiga untuk tackle sebanyak 16 kali dan tertinggi dalam perebutan bola sebanyak 57 kali. Penyelamatan bola atau recovery sebanyak 26 kali juga menjadi yang tertinggi di antara gelandang lainnya. Ia sukses mengantarkan Maroko yang mencapai babak semifinal dan bermain lebih banyak menit daripada pemain lainnya. Meskipun menonjolkan sisi permainan defensifnya di Qatar, dapat kita sebut dia adalah seorang enforcer atau penghancur lawan di tengah lapangan. Beda Amrabat di Maroko dan Fiorentina. Cara bermain Sofyan Amrabat di Fiorentina selama musim 2022-2023 jauh berbeda dengan cara dia bermain di Piala Dunia. Ini ada kaitannya dengan gaya bermain yang jauh berbeda antar kedua tim. Rata-rata penguasaan bola Fiorentina sebesar 56,4% dalam Serie A musim lalu. Hanya kalah dari juara Napoli sebesar 62,1%, menunjukkan betapa mereka cenderung mendominasi bola. Di sisi lain, timnas Maroko hanya memiliki penguasaan bola sebesar 37,8% di Piala Dunia. Masih kalah dari 5 tim seperti Qatar 42,5%, Arab Saudi 44,8%, dan Wales 45,6%. Ini jelas berdampak pada metrik pertahanan Amrabat, karena Fiorentina menghabiskan jauh lebih sedikit waktu tanpa bola daripada banyak klub lainnya. Sebagai contoh, akan jauh lebih sulit untuk menduduki peringkat tinggi dalam hal tackle jika tim Anda memiliki banyak penguasaan bola. Meskipun dia masih memberikan unsur destruktif, menduduki peringkat kedua di antara gelandang Serie A dengan minimal bermain 1000 menit untuk pelanggaran per 90 menit hanya sebanyak 2,4 kali di lini tengah Fiorentina. Peran terbesarnya bagi tim Italia ini jelas sebagai seorang distributor yang handal. Pertama-tama, akurasi umpannya sebesar 89,3% dalam open play, lebih baik dari 4 gelandang dengan minimal 1000 menit bermain lainnya musim lalu. Sofyan Amrabat tidak banyak melakukan umpan pendek. Dia melakukan lebih banyak umpan panjang per 90 menit sebanyak 7,4 kali daripada gelandang lainnya. Dan dia juga menyelesaikan yang terbanyak yaitu 131 kali umpan panjang per 90 menit. Akurasi umpan panjangnya sebesar 79,4%. Di antara gelandang yang mencoba setidaknya 8 umpan panjang, Stanislav Lobotka dari Napoli adalah satu-satunya pemain dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik, yaitu sebesar 81% dari 116 kali umpan panjang. Karena itu, meskipun hanya bermain 2005 menit sepanjang musim, total jarak umpan sukses Amrabat sebesar 23.707 meter adalah yang ke-6 tertinggi di seluruh divisi. Dan semua yang berada di atasnya bermain setidaknya 933 menit lebih banyak atau sekitar 10 pertandingan lebih banyak. Tak heran panjang rata-rata umpan saat open play yang sejauh 19,2 meter tidak ada yang bisa menandingi. Sofyan Amrabat menduduki peringkat ke-11 di antara gelandang lainnya untuk umpan progresif per 90 menit sebanyak 4,2 kali. Dan 37,5 umpannya di setengah lapangan lawan per pertandingan berada di posisi 5 besar. Faktanya, jarak umpan suksesnya ke depan sejauh 7.454 meter adalah yang ke-10 terbanyak di antara kelompok pemain yang sama. Dan 9 pemain di atasnya rata-rata bermain lebih dari 860 menit semusimnya. Ini tidak menggambarkan Amrabat sebagai pemain yang enggan menguasai bola. Dia sangat mampu membuat Fiorentina bergerak maju, memberikan dorongan dan tujuan di area tengah timnya. Menduduki peringkat ke-6 di antara semua gelandang sentral, defensif, dan menyerang dengan minimal 1000 menit bermain dalam hal membawa bola maju,
atau bergerak dengan bola setidaknya 5 meter ke depan per 90 menit. Singkatnya, Sofyan Amrabat adalah salah satu playmaker yang menonjol di lini tengah dalam Serie A musim lalu. Tidak hanya handal dengan bola di kakinya, dia juga memamerkan visi dan teknik yang luar biasa, berperan penting dalam upaya Fiorentina untuk memonopoli penguasaan bola. Bagaimana Amrabat akan cocok di Manchester United? Beberapa pengamat mungkin berpendapat bahwa Manchester United bukanlah tujuan yang tepat untuk Amrabat, karena Casemiro hampir pasti menguasai posisi tersebut di lini tengah setan merah. Tetapi musim lalu, Erik ten Hag kekurangan opsi cadangan yang bisa diandalkan untuk Casemiro. Meskipun dia hanya absen dalam 11 pertandingan di semua kompetisi musim lalu untuk United, Casemiro melewatkan 8 pertandingan di Liga Premier saja akibat skorsing. Saat Casemiro absen, tingkat kemenangan Manchester United turun dari 68,6% di semua kompetisi menjadi 54,5%. Kita tidak bisa sepenuhnya mengaitkan ini dengan absennya Casemiro, tetapi dia jelas sangat penting bagi Manchester United, baik dalam membangun serangan maupun fase pertahanan bermain. Christian Eriksen, Scott McTominay, dan Fred semua telah digunakan sebagai gelandang bertahan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak ada yang cocok sebagai pengganti yang sesuai untuk Casemiro. Sofyan Amrabat mungkin saja bisa menggantikan Casemiro, tetapi dia juga memiliki keterampilan untuk bermain bersama Casemiro atau sedikit lebih maju bermain sebagai pemain nomor 8. Jadi ia sebenarnya bisa diduetkan dengan mantan pemain Real Madrid tersebut. Ten Hag seringkali mengatakan bahwa ia ingin timnya bermain menekan dengan baik, bermain dari belakang dan menjadi kekuatan dominan. Tetapi dalam prosesnya dia menemukan bahwa kekuatan terbesar Manchester United terletak pada fase transisi. Dengan kecepatan dalam serangan dan pemain pengumpan yang sangat baik seperti Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Eriksen, dan Casemiro yang akan menjadi tulang punggung Manchester United. MU mencatat lebih banyak serangan langsung sebanyak 102 kali daripada tim lain di Liga Premier musim lalu. Serangan langsung mungkin berarti beberapa situasi umpan panjang ke pemain di depan, tetapi definisi serangan langsung bisa jadi sedikit lebih rumit jika merujuk pada definisi Opta. Sequence open play yang dimulai tepat di dalam setengah lapangan sendiri dan memiliki setidaknya 50% pergerakan menuju gawang lawan dan berakhir dengan tendangan atau sentuhan di kotak penalti lawan. Mengingat bakat Amrabat dalam mengoper bola, terutama dalam jarak menengah hingga jauh, tidak heran jika Erik ten Hag mungkin percaya bahwa Sofyan Amrabat adalah pemain ideal untuk memperkuat lini tengahnya untuk lebih unggul di masa transisi serangan. Kenapa Manchester United belum datangkan Amrabat? Lalu jika setan merah begitu membutuhkan Sofyan Amrabat, kenapa hingga kini belum juga memboyong pemain Maroko ini? Sebelumnya dilaporkan bahwa Manchester United tidak hanya perlu menjual Fred untuk bisa mendatangkan Sofyan Amrabat, tetapi mereka juga harus segera menjual Donny van de Beek sebelum langkah apapun dapat diambil untuk bisa mendatangkan pemain Maroko tersebut. Van de Beek awalnya akan segera diboyong Real Sociedad setelah klub tersebut melakukan negosiasi baik dengan sang pemain maupun pihak Manchester United. Tetapi mereka sejak saat itu mundur dari pembicaraan, membuat Van de Beek tertahan di Old Trafford. Kini Ajax dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Van de Beek, tetapi belum ada perkembangan signifikan dalam hal ini. Pada intinya, langkah Manchester United untuk bisa membeli Amrabat tertunda oleh belum adanya pihak yang tertarik memboyong Donny van de Beek secara permanen. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.